Kenapa pria serius itu selalu menjadi incaran wanita? Karena wanita menganggap bahwa pria yang serius itu dalam sudut pandang mereka adalah sebagai rumah. Mereka merasa aman dengan pria yang serius. Gak sedikit juga nih ada cewek yang curhat ke gua yang bukan hanya mengidam-idamkan tapi juga mengeluhkan tentang pasangannya serius atau enggak. Dan faktanya lebih banyak cewek yang bertanya-tanya tentang keseriusan cowok daripada cowok yang bertanya-tanya tentang keseriusan cewek. Itu artinya dari sini aja kita sudah melihat orientasi yang berbeda antara cewek dan cowok ya. Tentu ini sifatnya kondisional, nggak bisa disamaratakan semua gitu. Tapi gimana bang, kalau misalkan kita udah serius mencintai wanita, tapi wanitanya yang malah main-main sama kita? Atau kita udah beneran serius sama si cewek, tapi si cewek nuduh kita main-main? Tenang-tenang ya, sabar. Pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya kalau kalian dengerin video ini sampai habis. Gue bisa aja bikin 10 tanda pria serius dalam mencintai wanita. Pun sebaliknya, gue bisa aja bikin 10 tanda wanita yang serius mencintai pria. Dan gue juga pernah bikin tanda-tanda bahwa pasangan kita ternyata hanya berpura-pura sayang. Berpura-pura dalam mencintai itu lebih mudah terdeteksi dibandingkan dengan yang serius mencintai. Karena berpura-pura mencintai itu sifat yang ditampakkan oleh yang berpura-pura. Sementara yang serius dalam mencintai, walaupun dia udah menampakkan keseriusan itu, belum tentu ditangkap serius oleh pasangannya. Karena terjadinya disorientasi. Maksudnya disorientasi di sini adalah sudut pandang wanita dalam menganggap pria yang serius dalam mencintai ya, dia itu bisa berbeda dengan sudut pandang pria ketika serius dalam mencintai. Bisa aja nih wanita menganggap pria serius dalam mencintai ketika dia berani datang ke rumah terus kenalan sama orang tua. Atau ada juga wanita yang menganggap pria serius itu ketika dia mau berkorban banyak untuk wanita. Nah, gue cuman kasih 2 contoh itu doang ya. Kalau misalkan podcast gue banyak didengar sama cowok, gue yakin sebagian dari kalian bisa membantah itu, bahwa keseriusan itu bukan hanya dilihat dari situnya doang. Nah, ini yang gue maksud terjadinya disorientasi. Terus solusinya apa bang? Gue nggak tahu kalian mau terima atau enggak solusi dari gue. Ini mungkin terdengar merepotkan untuk hati dan jiwa, tapi dengan jangka panjang ini bakal membuat lu jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Solusinya adalah teruslah mencintai dengan serius. Mencintai dan dicintai itu 2 hal yang berbeda, bro. Simpelnya, mencintai adalah memberi, sementara yang dicintai adalah yang menerima. Mau ratusan kali mulut lu berbusa bilang bahwa aku mencintai dia, tapi praktek yang sebenarnya yang lu lakukan adalah terus mencari apakah dia mencintai lo atau enggak. Apakah dia serius suka sama lo atau enggak. Apakah dia cuma manfaatin lo doang. Apakah selama ini yang dia lakukan sama lo hanyalah kepura-puraan doang. Dan ketika lu masih aja suka ngeklik video-video gimana caranya untuk mengetahui apakah pasangan suka atau enggak sama kita, atau 20 tanda cewek suka sama kita, nyatanya video yang kayak begituan yang laku kan ya. Nah, ketika pikiran lu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu artinya lu hanya fokus gimana caranya gua dicintai. Tapi lu gak fokus untuk mencintai, paham gak sih? Bahkan kalau gue nanya secara gamblang nih ke kalian, secara langsung face to face, seperti apa bentuk mencintai itu, gue yakin sebagian dari kalian menjawabnya dengan terbata-bata. Karena kalian lebih mudah untuk mencari kesalahan dan kelemahan pasangan ketimbang bagaimana cara mencintai dengan baik. Kenapa gue bilang solusi ini lebih merepotkan hati dan jiwa? Repot di sini ketika kalian masih terlalu fokus untuk gimana caranya gue dicintai, bukan gimana caranya mencintai. Kalau lu udah ngerti gimana cara mencintai, maka solusi ini gak bakal merepotkan dan lu bisa menikmati proses itu. Anggaplah ya, lu udah serius mencintai seseorang tapi ternyata dia nganggap lu gak serius, atau ternyata dia malah meninggalkan lu, atau ternyata dia malah main-main misal. Jangan pernah menganggap keseriusan lu itu sia-sia, bro. Keseriusan lu dalam mencintai tetap ada manfaatnya untuk diri lu sendiri, bahkan untuk orang yang lu cintai.
Sering kan dengar orang-orang yang mengungkit itu, dia merasa rugi melakukan hal itu karena tujuan dia memberikan itu adalah untuk dicintai, bukan mencintai. Tanda-tanda bahwa dia beneran serius atau enggak sama lu itu adalah sifatnya kondisional banget. Sementara ketika lu berani serius mencintai seseorang, itu validasinya bisa lu konfirmasi sendiri. Yang rugi adalah dia yang meninggalkan lu ketika lu udah beneran serius mencintai dia, bukan lu yang rugi. Yang membuat kita sering bertanya-tanya apakah dia beneran serius atau enggak sama gua selama ini, itu karena kita takut akan kerugian. Takut kalau ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini berujung sia-sia, bener kan? Sementara yang mau gue sampaikan di video ini adalah mencintai seseorang dengan serius nggak akan pernah sia-sia. Oke bang, gue paham nih bang. Kalau misalkan untuk yang dicintai itu nggak sia-sia, tapi untungnya buat kita sendiri nih bang, setelah mencintai seseorang dengan serius tapi dianya malah main-main, itu apa bang? Keuntungannya adalah lu sudah bisa belajar kedewasaan dalam berkomitmen. Ini nggak bisa dianggap remeh ya. Dan keseriusan pria itu memunculkan aura seperti yang gue sampaikan di narasi awal. Orang yang serius dalam mencintai akan mendapatkan pasangan yang serius juga pada akhirnya. Ingat ya, yang gue bilang pada akhirnya. Artinya, kalau sekarang lu belum menemukan pasangan yang benar-benar serius mencintai lu, ya itu artinya belum aja, bukan berarti nggak akan pernah ada. Makanya solusi ini gue serahkan ke kalian lagi, masing-masing ya. Yang setuju silahkan, yang nggak mau juga, yang rada sedikit merepotkan hati dan jiwa, ya udah nggak apa-apa. Silahkan abaikan saran dari gue nggak masalah sama sekali. Tapi bagi yang mau nih ya, bagi yang mau menerapkan apa yang gue sarankan, lu bisa rasakan sendiri efeknya pada nantinya. Ada perubahan batin dalam diri lu dalam hal mencintai. Dan apakah gue sebagai naratornya pernah menerapkan ini? Gue bukan hanya pernah menerapkan ini, tapi sampai sekarang masih. Makanya gue pernah bikin video seni menikmati patah hati. Patah hati yang sebenarnya kan bikin sakit tuh. Gue malah menikmati itu, menikmati proses pengembangan dan perluasan hati. Orang yang datang dalam kehidupan lu, yang bertujuan untuk menyakiti lu, mereka datang bukan dalam keadaan sia-sia. Mereka datang memberikan pelajaran serta pengalaman yang belum tentu orang lain juga mendapatkan itu. Dan ketika lu sudah mempunyai aura keseriusan di dalam diri lu, seperti yang gue bilang tadi, maka wanita akan memandang lu sebagai rumah yang nyaman. Ya, mereka akan aman gitu. Dan wanita-wanita yang mampu memandang lu sebagai rumah yang nyaman, ini adalah wanita-wanita yang memang berkualitas juga. Bukan wanita yang tujuannya pengen main-main. Wanita yang tujuannya pengen main-main itu bakal mental dengan sendirinya sama lu. Wanita-wanita yang melihat keseriusan dalam diri lu hanyalah wanita-wanita yang memang berkualitas juga, bro. Jadi, saran dari Satelit Cinta, berusahalah untuk serius dalam mencintai, tapi juga tetap melibatkan logika di dalamnya sebagai seorang pria sejati. Jadi gini, narasi yang gue buat ini adalah bentuk testimoni gue kepada para pejuang cinta yang setia nonton podcast gue. Kalau video ini mendapatkan respon yang baik, maka itu artinya kalian udah siap untuk lanjut ke level selanjutnya dalam hal percintaan. Tapi kalau video ini masih belum ya, bukan enggak, masih belum mendapatkan respon yang baik, itu artinya gue bakal balik dulu untuk sementara waktu ke konten-konten yang sebelumnya tentang permasalahan-permasalahan cinta yang konvensional. Jadi kalau misalkan kalian mau untuk menuju the next level percintaan, gue bakal bikin lebih banyak lagi video tentang hakikat dalam cinta. Karena memang itulah tujuan awal gue bikin channel ini. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah 10.000 orang bisa mengaku bahwa dia mencintai, dan 10.000 sisanya akan menuduh bahwa dia gak benar-benar mencintai. Distorsi akan mencintai semakin tergerus oleh keinginan egois untuk dicintai. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.